Halo semua, hari ini kelompok kami akan datang langsung ke kampung Nopia Mino di Banyumas, sebuah kampung yang dikenal sebagai pusat produksi makanan tradisional Nopia dan Mino. Kami ingin melihat langsung bagaimana tradisi ini masih bertahan di tengah perubahan zaman. Saat pertama kali kami masuk, suasana kampung ini terasa berbeda. Hampir di setiap rumah kami melihat aktivitas produksi Nopia dan Mino. Mulai dari pembuat adonan hingga proses pemanggangan, semua dilakukan secara langsung di rumah warga. Inilah yang disebut sebagai home industry, di mana kegiatan ekonomi menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian kami melihat langsung proses pembuatan Nopia dan Mino, dan juga kami diajarkan cara pembuatannya. Menariknya, proses ini masih menggunakan cara tradisional, yaitu dipanggang menggunakan gentong, bukan oven yang modern, melainkan benda panas dari api yang dijaga secara manual. Menurut warga, cara ini membuat rasa Nopia lebih khas dan mampu bertahan lebih lama dibanding snack-snack modern lainnya. Saya buatin aja. Tidak boleh tumpuk, tidak boleh gandeng. Ikutin yang sudah ada. Untuk memahami lebih lanjut, kami juga melakukan wawancara dengan salah satu pengrajin Nopia. Dulu kita dari nenek moyang kita ya, dari 1960 itu dari kaki lah pada Banyumasnya. Itu dari Pak Sang Sakir pendirinya. Itu pertama dari rumah ke rumah. Ya, ini sudah 7 tahun, 8 tahun. Jadi kita di belakang ada satu RT, kita ada 21 industri. Seperti itu. Jadi setiap rumah membuat Nopia? Iya betul, ada yang isi satu gentong itu, satu rumah ya, ada 1 sampai 7 gentong. Pertamanya kita kan dari sekolahan, dari rumah ke rumah, mengganggu sama yang bekerja. Terus Pak Ketua punya inisiatif buat mendirikan di sini. Di sini hanya buat edukasi aja, produksi enggak. Berarti dari dulu emang udah ada yang kunjungan-kunjungan, cuman itu rumah. Iya betul. Jadi sedikit dulu. Iya betul. Terus Pak Ketua punya inisiatif buat saja di sini. Awalnya, para pengunjung biasa langsung datang ke rumah-rumah warga untuk melihat proses pembuatan Nopia. Tapi lama-kelamaan hal ini mulai mengganggu aktivitas produksi sehari-hari. Akhirnya pengelola mengambil inisiatif untuk membuat tempat khusus sebagai area wisata edukasi. Di sini, pengunjung tetap bisa melihat proses pembuatan Nopia, tapi dengan suasana yang lebih nyaman dan tertata. Oh, kita variasi ada macam-macam ya, ada original gula Jawa, ada coklat, durian, stroberi, terus pandan, terus ada lagi kita kemarin COVID, ada jahe itu sempat melambung itu jahe atau COVID, banyak varian. Ya kita hanya dari masukan-masukan aja dari luar, kayak pengunjung seperti inilah. Dari pengunjung permintaannya ya Pak suruh buatkan rasa ini, ya kita coba itu. Kembali ke yang lama ya, kita buat yang pakai tungku. Sekarang kan banyak pakai oven, kita hanya pakai ya yang dulu aja seperti itu. Kita saingannya itu aja. Masalah kalau pakai oven kan nggak kuat tahan lama ya, nggak sampai bulanan. Kalau ini 3 sampai 4 bulan. Seperti itu. Oh, berarti karena pakai tungku. Iya, pakai tungku tradisional. Seperti itu. Jadi kalau pakai oven sama tungku itu rasanya juga beda ya? Ya, rasanya ya beda. Nopia kini juga telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan produk ini telah mencapai pasar internasional seperti Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tradisional dapat berkembang tanpa harus kehilangan identitasnya. Namun, di balik tradisi yang dipertahankan, kami juga melihat adanya perubahan. Nopia yang dulu hanya memiliki satu rasa, kini hadir dalam berbagai varian seperti coklat, durian, dan juga stroberi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori perubahan sosial di mana masyarakat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Teori perubahan sosial menjelaskan bahwa masyarakat akan terus mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pola pikir, nilai, norma, maupun struktur sosial. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya faktor dari internal seperti inovasi dari masyarakat itu sendiri maupun eksternal, yaitu seperti adanya perkembangan teknologi, kebutuhan pasar, dan interaksi dengan pihak luar. Perubahan sosial tidak selalu menghilangkan tradisi lama, tetapi seringkali membentuk sebuah adaptasi, yaitu penyesuaian terhadap kondisi baru tanpa meninggalkan identitas budaya yang sudah ada. Dalam konteks Kampung Nopia Mino, perubahan sosial terlihat jelas dari berbagai aspek. Awalnya, Nopia Mino hanya produksi sebagai makanan tradisional yang hanya terdapat satu varian rasa, yaitu gula merah. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai melakukan inovasi dengan menciptakan berbagai varian rasa yang baru seperti durian, stroberi, dan coklat. Selain itu, menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki makna dan tujuan. Max Weber sendiri membagi tindakan sosial ke beberapa tipe. Salah satunya tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang soal efisiensi dan tujuan yang jelas. Selain itu, ada juga tindakan rasional nilai, yaitu tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai atau keyakinan yang dianggap penting oleh individu atau masyarakat. Kalau dikaitkan dengan kasus Kampung Nopia Mino, teori ini kelihatan banget dalam berbagai keputusan yang diambil oleh masyarakat dan pengelolanya. Misalnya, inovasi dengan menciptakan variasi baru bisa dilihat sebagai tindakan rasional instrumental. Soalnya langkah ini diambil buat menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Masyarakat sadar kalau selera pasar itu selalu berubah, jadi mereka berusaha menyesuaikan produknya supaya tetap relevan dan banyak diminati. Transformasi Kampung Nopia Mino menunjukkan bahwa tradisi tidak lagi hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga berkembang menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Nopia yang awalnya sekedar makanan khas tradisional kini dikembangkan melalui inovasi rasa, wisata edukasi, dan pemasaran hingga luar daerah bahkan luar negeri. Dengan demikian, budaya lokal tidak hanya dipertahankan tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi masyarakat. Habis nempel langsung menuju ke pintu itu ya. Pintu keluarnya disuruh ambil payung, tudung, minum teh. Yang ketiga, boleh tempe tahu biumnya Bapak. Bensin bukan boleh tempe tahu. Kalau minyak sayur budi, minyak sayur di. Yang keempat, untuk mandi pakai apa? Sabun. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum bisa. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan bebret sign. Oh, karena ku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu bergerak. Jangan kau larang. Lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Benar salah